lampu LED semuanya, pengisiannya kayaknya nggak nutupin, langsung redup semua ini. Ini kita cari masalahnya. Lampunya sudah redup semua. Pengisiannya nggak normal ini berarti, Le. Ntar berhenti dulu. Pengisiannya nggak normal ini, ngedrop ini. Akinya kan? Akinya baru, kayaknya pengisiannya berarti nih. Nah ini, ya kan, nggak nyala lagi kan? Nah. Ya belum mati. Iya kan? Oh, berarti pengisiannya bermasalah ini. Kiproknya berarti. Hah? Kiprok. Masa kiproknya jelek ya? Iya. Biar aki baru kalau kiproknya nampung. Iya. Tidak stabil. Ya makanya kalau nggak jalan malam gini nggak tahu kita. Iya. Ini tak bikin DC kok ngedrop ya, berarti ininya. Iya kan? Iya. Nah ini habis langsungan akinya, Langsung drop ya. langsung ngedrop. Iya, tuh panas cepat. Ya. Padahal muter gitu aja kan? Iya. Kalian lihat sendiri guys, otomatis sendiri. Habis kan? Langsung ngedrop, hilang tenaganya, ngempos. Ini guys, semalam kita reading ngedrop akinya, sekarang kita mau cek pengisiannya ada ngisi enggak. Kita cek dulu akinya itu sudah berapa ini. Nih akinya di 12 volt ya, masih normal. Cuman kita nyalain dia harusnya kan 14 di pengisiannya. Nah kita coba langsung cek di akinya, apakah nanti di 14 atau tetap di 12. Kita nyalain dulu motornya ya. Pengisiannya normal. Tadi ku cek-cek ternyata kabelnya ada yang kendor nih.
dicek ini nih sokatan ini loh, ini yang tadi kendor. Nah aku senggol aja dia langsung ngisi lagi, jadi nggak perlu ganti kiprok ya guys ya. Nah itulah fungsinya kenapa harus dicek-cek dulu kabelnya, takutnya kalian langsung beli kiprok harga ratusan ribu ori nggak kepake, sekalinya cuma kabelnya aja. Makanya semalam aku mikir loh, akinya baru, kelistrikannya sudah dirubah ke DC. Ini aku kalau nyambung kabel sudah begini kan guys, jadi di isolasi bakar harusnya dia nggak goyang. Nih isolasi bakar plus isolasi biasa. Nah ternyata di sini ini sambungannya ini kan masih orinya ya, yang masih colokan biasa itu. Nah itu yang bikin groundnya nggak sampai ke aki, jadi dia goyang-goyang. Nah akhirnya itu dia ngisi tapi kecil guys, karena dia nggak rapat sempat goyang. Nanti kita bersihkan terus kita pasang lagi. Jadi alhamdulillah nggak jadi ganti kiprok, itu aja permasalahannya. Itu tipsnya kalau kalian kelistrikannya ngedrop, sudah dibikin DC kelistrikannya ngedrop, jangan buru-buru ganti kiprok ya, cek dulu kabel-kabelnya ada yang kendor atau enggak. Ini aja ya, tadi kan normal kan di 12 volt standby, begitu running dia di 14an sampai 15, dia sudah mutus, berarti kiproknya masih bagus karena dia nggak overcharge. Kalau overcharge pasti di sini sudah 17 18 akinya. Kalau aki basah itu dia nanti ini airnya itu mendidih kayak bau sangit, baru airnya langsung kering. Nah kalau aki kering ini biasanya langsung rusak, dia ngedrop, kalau enggak gelnya itu kering. Jadi itu aja tipsnya, sebelum ganti kiprok pastikan dulu kabel-kabelnya aman. Oke. Ini guys sumbernya, nah dia nyambung tapi kotor. Nah, nanti ini kita bersihkan pakai sikat kawat ya. Ini yang sambungan orinya masih seperti ini. Kalau yang ini sudah dimodif, sudah diisolasi bakar. Itu sumber masalahnya. Ini guys sumber penyakitnya. Nah, ini kan kotor ini. Terus kayak ada kerak-keraknya di sini. Nah ini dibersihkan aja, disikat, semprot WD, nanti bersihkan. Sama aku mau ganti klem yang baru aja biar tambah mantap. Jadi nanti kita klem ulang biar dia nggak gerak-gerak lagi, supaya arusnya juga stabil. Ini sekarang kita mau pasang ini, terus nanti kita karena nggak ada solder, jadi aku pakai isolasi bakar aja ya. Nih guys, klemnya sudah kita ganti, modal 5.000 aja. Nah, karena nggak ada solder, bagusnya memang sebenarnya di solder, tapi karena nggak ada kita jepit kuat sama kita kasih isolasi bakar. Nah kalau gini kan bagus kan, dia nggak goyang, tinggal nanti yang di sininya ini. Nah itu yang kita rapetin lagi. Oke. Ini seperti ini. Nah sudah terpasang, modal 5.000, masalah selesai. Nah ini kita ganti klemnya baru, akinya baru, klemnya baru ya, lampu-lampu baru. Nanti kita tes lagi malam, kalau dia masih ngedrop berarti lampunya harus kita kasih relay ya, supaya stabil. Tapi kayaknya sih enggak sih, karena tadi pengisiannya normal tuh, jadi nggak beli kiprok. Ini tinggal kita kompletin, selesai masalah ya. Jadi kalau lampunya ngedrop dan lain-lain, pastikan kabel-kabelnya sini, sambung-sambungannya ini yang utama. Kalian cek semua dulu, kalau aman ya bari cari yang kabel dari spool, pengisiannya aman, sini aman, tinggal kabel yang di kiproknya. Kalau kiprok aman ya berarti harusnya aman. Tapi kalau ternyata semua kabelnya aman dan pengisiannya nggak sampai 14, dia tetap di 12, berarti kiproknya baru kena. Gitu caranya. Sudah terpasang semua, kita mau tes apakah normal atau enggak. Nih langsung on ya. Ini saklar lampunya supaya
nggak langsung nyala terus. Lampunya nyala, ini hanya lampu kota aja. Terus kita coba sennya, ini normal lagi sennya. Oke ya. Oke. Oke, aman. Padahal semalam langsung ngedrop. Ini normal semua kan, terang tanpa mesin nyala.